Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan manhwa baru yang berjudul Absolute Sword Sensei. Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin harap kalian semua mendukung channel Mimin dengan cara like, share, and subscribe agar Mimin lebih semangat membuat videonya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, terlihat beberapa orang berada di sebuah lereng gunung. Terlihat orang-orang itu sedang mencari sesuatu, dan kita beralih ke seseorang yang sedang berada di ruang perpustakaan. Terlihat orang itu sedang mencari sesuatu, dan ia pun bergumam, "Aku sudah menderita di Gunung Tianmen di Xinjiang selama setengah bulan sekarang, tapi aku akhirnya mendapatkannya." Setelah itu, sambil memegang kertas yang ia inginkan, ia pun berkata, "Ini penuh dengan surat-surat aneh, tapi ini jelas yang asli, bahwa ini teknik rahasia legendaris. Dikatakan telah ditinggalkan oleh Sword Sage di sekitar 600 tahun yang lalu," ungkap lelaki itu. Ternyata yang dicari oleh lelaki itu adalah catatan The Secret Record of the Sword Sage. Dan tak butuh waktu lama, lelaki itu pun sambil mengeluarkan tempat gulungan, ia berkata, "Aku ingin menyimpan ini untuk diriku sendiri, tetapi ini tidak akan berguna bagiku karena dantianku rusak," gumam lelaki itu. Tak beberapa lama kemudian, laki-laki itu pun sambil menggulung kertas dan memasukkan ke botol gulungan, ia bergumam, "Mungkin seniman bela diri lainnya akan mencoba untuk mencarinya dariku. Jika mereka tahu aku memilikinya, jadi aku harus menyembunyikannya sebelum orang lain tiba di sini." Setelah itu, tak butuh lama, laki-laki itu pun langsung memasukkan catatan The Secret Record of the Sword Sage ke mulutnya untuk ditelan, dan seketika tubuh laki itu bergetar sambil menelan botol catatan. Dan ia pun bergumam, "Aku seharusnya membawa air," gumam lelaki itu. Dan tak butuh lama, datang dua orang laki-laki, dan salah satunya ia berkata, "Jadi kau ada di sini." Setelah itu ia pun berkata kembali, "Hai mata-mata Blood Cult, apakah kau menemukan The Secret Record of the Sword Sage?" ungkapnya. Orang yang memegang pedang itu bernama Mo Yong-su. Ia adalah kepala klan naga emas dan anggota aliansi militer, sedangkan lelaki tua itu adalah Bai Qingyang, ketua aliansi bela diri. Beralih ke lelaki yang menelan catatan itu, dan ia pun berkata, "Anda di sini tuan, aku menemukannya dan sudah kuletakkan tempat yang aman, dan aku akan menyerahkannya jika Anda menepati janji Anda," ungkapnya. Setelah itu, Pak Tua Bai Qingyang pun menjawab, "Janji? Aku mendengarkannya dalam perjalanan ke sini, dan kau ingin Bloodworm dihapus dari dadamu itu, benarkan?" ungkap Bai Qingyang. Tetapi setelah Bai Qingyang berkata, seketika Mo Yongso menarik pedang dari sarungnya sambil berkata, "Itu memang janji." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Mo Yongso langsung mengeluarkan pedangnya sambil berkata, "Tapi tidak perlu bagi kami untuk menepatinya, dan bahkan jika kami harus menghapus Bloodworm, tidak ada tempat bagimu untuk pergi," ungkap Mo Yongso. Ternyata laki-laki yang menelan botol itu namanya So Wun Hui, dan ia dari klan Bumi Bercahaya, dan dikisahkan So Wun Hui bisa menjadi budak dikarenakan Wu Hui diasingkan dari klannya karena dantiannya rusak. Dan kemudian 10 tahun yang lalu ia diculik oleh Blood Cult dan memiliki Bloodworm yang ditanamkan di dadanya, sehingga menjadikan ia jadi boneka dari Blood Cult. Setelah itu Wun Hui ia bergumam sambil menatap Mo Yongso, "Dia tahu semua tentangku." Setelah itu ia berkata, "Apa yang ingin kau katakan?" tanya Wu Hui. Dan seketika Mo Yongso langsung mengacungkan pedang ke Wun Hui. Ia pun berkata, "Serahkan The Secret Record of the Sword Sage
dan jika kau hanya menyerahkannya, aku akan mempertimbangkan menghapus bloodworm-nya. Setelah itu, Wun Hui pun menjawab, tapi The Secret Record telah disembunyikan di tempat yang hanya aku yang dapat menemukannya. Setelah itu, Wun Hui pun berkata kembali, kau tahu situasiku, aku tidak meminta beberapa hak khusus seperti diterima di faksi ortodok. Aku hanya ingin melarikan diri dari Blood Cult dan hidup sebagai manusia yang normal, ungkap Wun Hui. Tetapi beralih ke Pak Tua Wei Yang. Ho, kau cukup pintar, ungkap Pak Tua Wei Yang. Setelah Pak Tua Wei Yang menyelesaikan perkataannya, dengan seketika sebuah pedang menusuk kepada Wun Hui. Dan dengan wajah dinginnya, Mo Yongso pun berkata, sudah jelas jika mata-mata rendahan sepertimu akan menyembunyikan sesuatu itu di tubuhmu, ungkapnya. Beralih ke Wun Hui dalam sakitnya karena ditusuk, ia pun bergumam, bajingan ini sejak awal mereka bermaksud membunuhku, gumam Wun Hui. Setelah itu tak beberapa lama kemudian pedang yang menusuk Wun Hui pun dicabut dengan kerasnya sehingga membuat cucuran darah keluar dari luka tusukan pedangnya. Setelah itu dengan senyum psikopatnya Mo Yongso pun berkata, saat kau menjadi mata-mata, kau sudah ditakdirkan untuk mati seperti ini, ungkap Mo Yongso. Setelah itu, Mo Yongso pun melesatkan serangan keduanya dengan menebas badan Wun Hui, dan seketika gulungan yang ditelan Wun Hui pun terbelah oleh sabetan pedang Mo Yongso, sehingga membuat Mo Yongso menyadari bahwa barang yang dicari ada di dalam badan Wun Hui. Dan seketika Mo Yongso pun sangat terkejut, dan setelah itu Mo Yongso pun sangat terkejut atas apa yang terjadi terhadap Mo Wun Hui yang sudah ditebas, dikarenakan badan Wun Hui diselimuti aura api berwarna biru. Beralih ke Wun Hui dengan kesadaran yang hampir hilang, ia pun berkata, kenapa ada api biru muncul dari tubuhku dan ini tidak panas? Apakah api ini tidak nyata? Ungkap Wun Hui. Setelah itu sambil mata yang akan tertutup, ia pun berkata kembali, jika ada hal seperti kehidupan kedua, maka akan baik dan kuharap itu tidak menyedihkan seperti yang satu ini, ungkap Wun Hui. Setelah itu pun Wun Hui menutupkan matanya dan beralih ke Wun Hui yang sedang disiram air tepat di mukanya, dan seketika Wun Hui pun terbangun dan ia pun berkata, dingin. Sebelum lanjut, Mimin perkenalkan dulu yang baju biru bernama Song Jua Baik dan yang baju merah Song Woo Hyun. Mereka berdua adalah teman Wun Hui. Oke, lanjut ke ceritanya. Setelah terbangun, Wun Hui pun baru menyadari tubuhnya tidak ada luka tebas dan luka bakar sambil memegang badannya. Dan seketika ia pun terkejut setelah mendengar suara dari kedua temannya. Ia pun berkata, suara ini sangat familiar, ungkap Wun Hui. Beralih kedua temannya Wun Hui. Di sini Song Jua Baik pun berkata, akhirnya kau bangun. Kami si cepat Hunan Dao lagi-lagi memenangkan permainan minumnya, ungkap Song Jua Baik sambil tertawa. Dan beralih ke Wun Hui, terlihat ia sambil merenung. Ia bergumam, mengapa mereka berdua terlihat begitu muda, dan juga seharusnya aku baru saja meninggal karena terbakar, ungkap Wun Hui. Belum selesai dari kebingungannya, Wun Hui pun langsung melihat kaca yang di sampingnya sambil terkejut. Ia berkata sambil melihat cermin, ini adalah aku ketika masih muda, ungkap Wun Hui. Dan tak beberapa lama kemudian Jua Baik pun menyadarkan Wun Hui dengan menendangnya sambil berkata, hai kau masih mabuk. Setelah itu pun Jua Baik dan Woo Hyun pun menghampiri Wun Hui yang sedang tertidur di lantai, diakibatkan oleh tendangan Jua Baik. Dan sambil membungkuk, Jua Baik pun berkata, cepat bayar kami, ungkapnya. Tapi tak beberapa lama kemudian
Wun Hui pun langsung bangun dan langsung menarik kerah baju Jua Baik sambil berkata, "Tanggal berapa hari ini?" ungkap Wun Hui sambil berteriak. Setelah itu Jua Baik pun menjawab pertanyaan Wun Hui, "Apa yang kau bicarakan?" Di saat Wun Hui dan Jua Baik berselisih tentang tanggal berapa hari ini, Wun Hui pun menjawab pertanyaan Wun Hyun. Ini adalah 9 Agustus dari 11 tahun siklus seksagenari, ungkap Wun Hyun. Dijelaskan, siklus seksagenari adalah sistem kalender yang menggunakan 60 tahun sebagai satu siklus. Tak lama kemudian, setelah mendengar jawaban Wun Hyun, Wun Hui pun merespon tahun ke-11. Lalu Wun Hui pun bergumam, "Jika 9 Agustus tahun ke-11, berarti itu tepat 10 tahun sebelum aku mati," gumam Wun Hui. Dan tak beberapa lama kemudian, Wun Hui pun sambil merasa aneh, ia pun berkata, "Memangnya kau pikir sekarang tahun berapa, ha? Apa kau menjadi bodoh karena terlalu banyak minum?" ungkap Wun Hyun. Dan tak lama kemudian, sambil memeluk Jua Baik, Wun Hui pun bergembira atas kehidupan keduanya. Setelah itu Wun Hui pun berkata, "Senang bertemu denganmu Jua Baik, senang bertemu denganmu." Tetapi dengan tiba-tiba Wun Hui pun terdiam setelah mengingat sesuatu dan ia pun berkata, "Tunggu, tepat 10 tahun yang lalu, jika ini 10 tahun yang lalu." Sebelum menyelesaikan perkataan Wun Hui, Sin pun beralih di luar sebuah rumah. Terlihat seseorang sedang tertidur, dan tak lama kemudian orang yang tertidur itu menyadari ada seseorang yang datang. Dan seketika ia pun terbangun. Walaupun membuka sebelah matanya, ia pun berkata, "Banyak tamu datang, padahal sudah selarut ini. Seseorang keluarlah dan sapa para tamu," ungkap seseorang yang baru bangun. Tetapi tak butuh waktu lama, orang yang dianggap tamu itu ternyata sebuah geng blood cult, dan dengan seketika pelayan itu ditebas sampai kepalanya terputus. Beralih kembali ke Wun Hui, terlihat Wun Hui sedang mencari sesuatu barang yang dia cari. Ia pun berkata, "Sial, di mana itu? Aku mengambilnya lebih cepat kali ini." Di saat Wun Hui mencari barang, terlihat Jua Baik pun menyela dengan berkata, "Jangan bilang kau tidak punya uang sekarang," ungkap Jua Baik. Dan seketika Wun Hui menjawab pertanyaan Jua Baik dengan berteriak, "Jika kau tidak ingin mati, pergi dari sini sekarang," bentak Wun Hui. Tetapi kedua orang saudara itu pun tidak menggubris perkataan Wun Hui. Tetapi Jua Baik berkata sambil menggenggam kepalan tangannya, ia berkata, "Kau telah bertingkah aneh sejak dari tadi. Apa aku perlu memberimu pelajaran?" ancam Jua Baik. Setelah itu tak butuh waktu lama, setelah mencari, akhirnya barang yang Wun Hui cari sudah ketemu. Ternyata barang yang Wun Hui cari adalah pedang sodam. Ternyata pedang sodam ini satu-satunya kenang-kenangan dari ibu Wun Hui. Setelah menemukan pedang sodam, Wun Hui pun segera mengambilnya, dan ia pun bergumam, "Aku dipenuhi rasa penyesalan setelah kehilangan ini di kehidupan sebelumnya, dan saat ini tujuan utamaku adalah membawa ini kemanapun," gumam Wun Hui. Tak beberapa lama kemudian, suara teriakan warga pun terdengar sampai-sampai membuat telinga Wun Hui sakit. Dan ia pun bergumam, "Kurasa aku akan tuli." Setelah itu, ketiga orang ini merasa kebingungan setelah mendengar seseorang meminta tolong. Dan seketika Jua Baik melihat ke Wun Hui. Wun Hyun, dan ia berkata, "Apa kau dengar itu?" "Ya, kedengarannya seperti datang dari luar," jawab Wun Hyun. Setelah itu Wun Hui pun memasukkan pedang sodam ke bajunya sambil Wun Hui bergumam, "Sekarang bukan waktunya berdebat." Dan jeritan itu pertanda bahwa
Hal itu sudah dimulai, gumam Wun Hui. Tak beberapa lama kemudian Jua Baik dan Wun Yun pun mendekati jendela dan mereka berdua pun melihat pembantaian yang dilakukan Blood Cult. Setelah itu Wun Hui sambil berteriak, ia menyelinap di tengah-tengah dua saudara itu. "Minggir, biar kulihat," ungkapnya. Setelah melihat, Wun Hui pun menyadari bahwa kekacauan yang dilakukan oleh Blood Cult. Ia berkata, "Sialan, Blood Cult bajingan." Tak butuh waktu lama, Wun Hui pun bergegas pergi. Dan tak lupa Wun Hui pun menyarankan kedua saudara itu untuk bergegas pergi dikarenakan tak butuh waktu lama Blood Cult akan sampai di tempat mereka. Setelah mendengar penjelasan Wun Hui, Wun Yun pun berkata kepada Jua Baik, "Haruskah kita juga lari?" "Ya," jawab Jua Baik. Kembali ke Wun Hui. Setelah keluar dari kamar, ia pun bergumam, "Sekarang bukan waktunya bagiku untuk menjaga mereka, dan mereka menjadi master seni bela diri setelah diculik," gumamnya. Tak beberapa lama kemudian, Wun Hui pun baru menyadari bahwa ada orang lain yang bersama mereka. Ternyata orang itu adalah Ah Song. Dan dengan seketika Wun Hui pun bergegas pergi mencari Ah Song. Di saat berlari, Wun Hui pun bergumam, "Ah Song adalah satu-satunya yang berada di sisiku di klan Bumi Bercahaya, dan aku tidak bisa membuang seseorang yang sudah kuanggap seperti saudara," gumam Wun Hui. Beralih di suatu kamar, terlihat ada seseorang yang sedang tertidur pulas, dan seketika orang itu terbangun oleh teriakan Wun Hui yang menyuruh Ah Song bangun. Dan seketika Ah Song pun terbangun sambil berkata, "Ah, aku tidak tidur sumpah." Setelah itu Ah Song melihat siapa yang membangunkannya. Ia pun merasa lega dan ia pun berkata, "Ternyata Anda Tuan Muda. Anda membuatku takut," ucap Ah Song. Tak beberapa lama kemudian Wun Hui pun mencengkram tangan Ah Song sambil berkata, "Bangun, kita harus keluar dari sini sekarang," ucap Wun Hui. Setelah itu Wun Hui dan Ah Song pun bergegas pergi, tetapi terlihat Ah Song masih kebingungan dan Ah Song pun berkata, "Ada apa Tuan Muda?" ungkap Ah Song. "Kita bicara sambil bergerak," jawab Wun Hui. Dan tak lama kemudian Wun Hui pun menjelaskan apa yang terjadi. Wun Hui pun berkata, "Kita sedang diserang oleh Blood Cult dan mereka akan segera masuk ke dalam penginapan," ungkap Wun Hui. Tak lama kemudian Wun Hui dan Ah Song sudah berada di luar penginapan dan sekarang berada di desakan orang-orang yang ingin menyelamatkan diri sendiri. Dan scene pun beralih ke sebuah perkotaan yang sedang dikepung oleh Blood Cult dan terlihat seluruh kota sudah dikepung oleh orang-orang Blood Cult. Beralih kembali ke Wun Hui. Di sini masih terlihat Wun Hui masih mencari tempat sembunyi, dan Wun Hui pun menyadari bahwa tempat yang paling aman bersembunyi sekarang adalah tempat yang mereka tidak bisa mereka terka. Setelah mencari tempat yang aman bersembunyi, sekarang pun mereka berdua sudah tiba di tempat yang aman, yaitu toilet. Dan di sini Wun Hui pun berkata, "Mereka tidak akan mengharapkan siapapun untuk bersembunyi di sini," ungkap Wun Hui. Setelah itu dengan keterkejutannya, Ah Song pun berkata, "Siapa yang akan bersembunyi di dalam toilet? Aku tidak bisa melakukannya," ujar Ah Song. Tetapi dengan cepatnya Wun Hui menjawab, "Sekarang bukan waktunya berdebat tentang hal itu." Dan dengan seketika Wun Hui pun langsung mendorong Ah Song masuk ke dalam toilet. Setelah itu Wun Hui pun mencari tempat lain untuk bersembunyi, dan seketika Wun Hui melihat kandang kuda dan ia pun berkata, "Jadi aku tidak ditakdirkan untuk mati setelah semua ini," gumam Wun Hui. Setelah itu Wun Hui pun melepaskan kuda itu untuk menyamarkan persembunyian Wun Hui agar geng Blood Cult menyangka ada seseorang melarikan diri menggunakan kuda. Setelah itu Wun Hui masuk ke tempat pakan kuda.
Terlihat Wunhui pun berkata, ini bukan tempat persembunyian cadangan yang buruk, karena mereka akan mencari kuda yang hilang, bukan tempat pakannya. Tetapi jika ada seniman bela diri tingkat atas, maka mereka akan menemukanku melalui indera ki mereka. Jadi aku harus memegang senjata untuk berjaga-jaga, gumam Wunhui. Tapi setelah Wunhui memegang pedang, tiba-tiba ada suara yang muncul dari pedang sodam itu, dan tak beberapa lama kemudian keluarlah loli imut dari pedang itu, dan loli itu pun berkata, jika kau bisa mendengar suara pedang, kau juga bisa melihat avatarku, ungkap loli pedang itu. Dan seketika Wunhui pun terkejut melihat avatar pedang itu, dan ia pun berkata, apa itu? Apakah ini halusinasiku, gumam Wunhui. Beralih di luar situasi, dalam pakan kuda terdapat seseorang datang, dan nampak orang itu mengetahui ada seseorang yang masuk ke pakan kuda, dikarenakan melihat jejak sepatu yang menuju ke arah pakan kuda, dan seketika orang itu menghampiri tempat pakan kuda. Tetapi di sini Wunhui pun sudah bersiap memegang pedangnya untuk menyerang orang itu, dan setelah mengumpulkan keberanian yang kuat, Wunhui pun langsung bergegas keluar dan menyabet orang itu dengan aura yang mengerikan, dan seketika orang itu mati. Setelah menyerang, ia pun dengan seriusnya ia berkata, aku akan bertahan apapun yang terjadi dalam kehidupan kali ini, ungkap Wunhui. Tak setelah Wunhui menebas orang dari Blood Cool, keluarlah avatar pedang Sadom, dan ia pun berkata, sial, ternyata kau mahir sekali, ungkap si loli. Setelah itu mayat orang dari Blood Cool disimpan di dalam pakan kuda, dan di sini Wunhui pun bergumam, meski aku menyembunyikan tubuhnya, hanya masalah waktu saja sampai mereka menemukannya. Dan jika aku sampai tertangkap di situasi seperti ini, maka mereka akan membunuhku langsung di tempat, gumam Wunhui. Dan seketika loli itu pun menyadari ada seseorang yang datang, dan ia pun memanggil Wunhui. Hei Wunhui, sebelum melanjutkan perkataannya, Wunhui pun langsung menjawab, apalagi sekarang? Tidak bisakah kau meninggalkanku sendirian agar aku bisa fokus, ungkapnya. Dan setelah itu loli itu pun menjawab perkataan Wunhui. Ya, aku juga maunya seperti itu. Tapi ada seseorang kesatria dari Blood Cult yang sedang berdiri di belakangmu. Makanya aku memberitahumu, ungkap loli pedang sambil menunjuk ke satria itu. Dan tak beberapa lama kemudian Wunhui pun terkejut dan langsung melihat ke arah belakangnya. Dan seketika orang itu pun berkata, apa aku mengganggumu? Sudah, lanjutkan saja, jangan pusingkan aku, ungkap orang itu sambil menyandar di sebuah pintu dengan pedang di dekapannya. Setelah itu orang itu berkata kembali, padahal aku menikmati hasil kerjamu itu, apa kau sudah mau berhenti sekarang? Beralih ke Wunhui, masih di posisi keterkejutannya, ia bergumam, sudah berapa lama dia berada di sini? Tetapi setelah itu tatapan Wunhui beralih ke sebuah ikat pinggang, dan ia pun terkejut setelah mengetahui bahwa ikat pinggang itu berwarna coklat. Dikarenakan di kehidupan pertamanya apabila orang di Blood Cult menggunakan ikat pinggang warna coklat, berarti ia adalah kesatria tingkat menengah, ungkap Wunhui. Setelah itu Wunhui mengambil sikap bertarung sambil memegang pedang, dan ia pun berkata, sial, aku harus segera bergerak secepat. Jika dia adalah seorang kesatria peringkat menengah, maka tidak akan ada peluang bagiku untuk menang. Di sini loli itu pun berkata, apa kau mau baku hantam? Apa mau ku bantu? Ungkap loli itu. Setelah itu Wunhui pun menjawab, bukankah sudah ku bilang kalau kau tidak usah menggangguku lagi? Ungkap Wunhui. Beralih ke orang Blood Cult, terlihat orang itu pun menghampiri Wunhui, dan ia pun berkata, sepertinya kau tidak pernah mempelajari seni bela diri apapun, dan meski itu adalah serangan kejutan, kau cukup menakjubkan karena bisa membunuh seseorang kesatria peringkat rendah, ungkap orang Blood Cult. Setelah itu orang Blood Cult itu sambil memperhatikan Wunhui, ia pun berkata, ternyata kau ini berada di kultivasi medium, dan aku
akan memberikan sebuah penawaran untukmu. Jika kau menyerah sekarang, aku akan membiarkanmu hidup, ungkap orang itu. Beralih ke Wunwi. Setelah mendengar orang itu berkata, Wunwi pun berpikir sambil tersenyum. Sepertinya aku harus memprovokasinya dia sedikit. Setelah itu Wunwi pun berkata, kalau kau punya niat membunuhku, maka kau tidak akan membahas kualitas di hadapanku. Jadi, sepertinya kau ingin menangkapku, tapi kau takut akan berakhir seperti orang tadi, ungkap Wunwi. Setelah mendengar perkataan Wunwi, dengan seketika orang itu pun merespon dengan tatapan yang marah, dan ia pun berkata, apa kau bilang, ungkap orang itu. Tetapi beberapa menit kemudian, orang itu pun tersenyum terbahak-bahak, dan ia pun berkata, wah, kau ini cukup menari, kau memiliki skill dalam membuat keadaan positif buatmu. Jadi kurasa pilihanku tidak membunuhmu adalah pilihan yang tepat, ungkapnya. Setelah itu orang itu langsung menyerang Wunwi sambil berkata, kalau begitu mari lihat bagaimana kau akan menghadapiku dan lihat apakah otak dan mulutmu itu sama terlatihnya dengan dirimu. Setelah itu Wunwi dapat menghindari serangan orang itu. Ia pun berkata, meski dantian ketigaku hancur, tapi hal seperti ini masih bisa kulihat dengan jelas. Dan seketika Wunwi pun langsung menyerang orang itu. Namun serangan itu dapat ditahan dengan mudahnya dengan memegang pergelangan tangan Wunwi, dan orang itu pun berkata, ini terlalu lambat. Tak beberapa lama kemudian lengan Wunwi pun diangkat dengan mudahnya, dan orang itu pun berkata, matamu mungkin bagus tapi tanganmu sangat lambat, ucap orang itu. Di saat orang itu sedang berbicara dengan Wunwi, tanpa disadari orang itu, Wunwi menjatuhkan pedangnya dan langsung menangkap pedang itu dengan menggunakan tangan satunya. Dan tiba-tiba Wunwi pun merasakan serangan kembali. Ternyata serangan Wunwi mengenai mata orang itu, dan orang itu pun langsung menyerang Wunwi kembali dengan menendangnya, dan terlihat Wunwi pun sangat kesakitan. Setelah menerima tendangan orang itu, terlihat Wunwi terpelanting jauh ke belakang. Setelah itu sambil menahan badannya yang bergetar kesakitan, Wunwi pun bergumam, aku terlalu optimis akan diriku sendiri. Kukira dia tidak akan bisa menghindarinya dalam jarak sedekat itu. Dan tak beberapa lama kemudian Wunwi pun bangun dan ia pun akan bersiap kembali melakukan pertarungan. Dan di sini Wunwi pun bergumam, sekarang aku tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan serius. Tetapi tiba-tiba Loli Avatar pedang itu pun muncul sambil berkata, Wunwi, aku akan membantumu karena kau tidak akan bisa memenangkan baku hantam ini tanpa bantuanku. Dan Wunwi pun menjawabnya, bisa apa kau di situasi seperti ini? Beralih ke orang Blood Ghoul. Setelah menerima serangan Wunwi yang mengenai matanya, ia pun mulai mengeluarkan tatapan yang serius untuk membunuh Wunwi. Dan seketika orang itu mengeluarkan pedang dengan aura hitam yang mengelilingi seluruh badan orang itu. Dan ia pun berkata, tadinya aku hanya akan memukulmu sedikit, kemudian aku akan membawamu ke Blood Ghoul, tetapi itu semua sudah bukan prioritasku. Jadi akan aku bunuh kau di sini, keparat. Tak beberapa lama kemudian orang itu pun langsung menyerang Wunwi dengan secepat kilat. Setelah itu Wunwi pun menahan serangan itu, tetapi masih saja serangan itu mengenai Wunwi. Di saat Wunwi menahan serangan, ia pun bergumam, ini Sword Mastership, dasar dari Blood Ghoul, namanya Killing Blood Blade. Dan saking cepatnya aku sampai tidak bisa melihat pola serangannya. Dan bajingan ini dengan sengaja menghindari serangan fatal. Dan dia benar-benar akan terus bermain-main denganku sampai aku mati, gumam Wunwi. Beralih ke orang Blood Ghoul sambil melancarkan serangan bertubi-tubi. Orang itu pun berkata, apa sekarang kau tercengang melihat hasil dari perbuatanmu, dan sebelum terlambat untuk menyesal, ungkapnya. Setelah berbicara, ia pun akhirnya mengeluarkan serangan terakhirnya untuk menyelesaikan Wunwi. Terlihat orang itu menggunakan kuda-kudanya, dan seketika ia pun melesatkan
serangannya ke Wunwi. Beralih ke Wunwi, terlihat Wunwi sangat khawatir terhadap serangan terakhir dari orang itu. Dan tanpa disadari Wunwi, Loli Apatar itu pun berkata, serangan itu menusuk ke depan, dan seketika Wunwi mengarahkan pedangnya untuk bertahan, dan alhasil serangan orang itu dapat ditahan oleh Wunwi. Beralih ke orang Bodkul, terlihat orang itu terkejut setelah mengetahui Wunwi menahan serangannya. Setelah menahan serangan itu, terlihat Wunwi sambil terpelanting ke belakang. Dan terlihat Wunwi pun terkejut setelah menahan serangan itu tanpa ia sadari. Dan tak beberapa lama kemudian, Loli itu pun muncul sambil berkata, bagus sekali, kau sudah memblok serangannya. Jika tidak, maka kau pasti sudah mati. Tak lama setelah itu, Wunwi pun berkata, jadi tadi itu suaramu. Jadi kau bisa melihat pola serangannya, ungkap Wunwi. Dan Loli itu pun menjawab, kan sudah kubilang, aku bisa melihatnya. Hal seperti itu sangat mudah untuk dilihat olehku, ungkap Loli itu dengan nada sombongnya. Setelah itu, dengan nada mengejek sambil tertawa dan memegang kepala Wunwi, Loli itu pun berkata kembali, sekarang kau mau bagaimana? Apa aku diam saja seperti katamu tadi, ejek Loli itu. Setelah itu, Wunwi baru menyadari dan ia pun berkata kepadanya sambil memasang wajah bersalah, maaf, karena sudah mengabaikanmu 2 kali. Apa kau bisa membantuku? Ungkap Wunwi. Setelah itu, Loli itu pun menanggapi permohonan Wunwi dengan pose yang menjengkelkan Wunwi. Dan ia pun berkata, ya, kurasa aku bisa membantumu. Aku tidak bisa melewatkan makhluk eksotis yang bisa mendengarku seperti kau ini mati begitu saja setelah 47 tahun, ungkap Loli itu. Dan terlihat wajah Wunwi pun merasa sebal setelah mendengar dirinya dianggap makhluk eksotis. Setelah itu, dengan tatapan serius dari Wunwi dan Loli itu pun siap melakukan rencana penyerangannya. Beralih ke orang Bodkul. Di sini ia cukup terkejut setelah Wunwi dapat menahan serangannya dan ia pun bergumam, bagaimana dia bisa melakukannya untuk memblokir serangan terakhirku? Apa dia mempelajari swordmanship, gumamnya. Tetapi setelah itu ia pun melakukan serangan kembali kepada Wunwi. Beralih ke Wunwi dan Loli Apatar. Di sini terlihat Loli Apatar itu merencanakan untuk memblokir serangan itu dan mengulur waktu sebisa mungkin. Dan nampak Wunwi memperhatikan arahan yang akan direncanakan Loli itu. Setelah mendengar arahan dari Loli Apatar, Wunwi pun dapat menahan semua rentetan serangan dari orang itu, sehingga membuat orang itu terkejut dan orang itu pun berkata, mustahil. Bagaimana bisa dia melakukan semua itu? Dan tak lama kemudian, setelah mendapatkan kesempatan, Wunwi pun menyerang orang itu di titik buta orang itu. Tetapi serangan Wunwi hanya serangan pengalihan, sehingga serangan Wunwi dapat diketahui oleh orang itu, sehingga membuat orang itu tertawa percaya diri. Dan setelah itu Wunwi mendapatkan tendangan kembali dari orang itu, sehingga membuat Wunwi terpelanting kembali ke belakang. Kembali ke Wunwi, terlihat Wunwi merasa kesakitan sambil memegang tangannya, dan nampak orang itu pun berkata sambil menatap Wunwi, apa lenganmu patah, dasar keparat busuk? Setelah itu ia pun melancarkan kembali serangan itu, tetapi tanpa ia sadari ia sudah termakan dari rencana Wunwi. Terlihat di sini Wunwi sambil tersenyum, ia berkata, sekarang waktunya. Dan seketika Wunwi melancarkan serangannya yang membuat leher orang itu tertebas oleh serangan Wunwi. Dan seketika Wunwi pun terkejut tanpa ia sadari bahwa ia dapat mengalahkan orang itu dengan kualitas kesatria tingkat menengah. Beralih ke Wunwi yang sudah terbangun dari serangan terakhirnya. Di sini terlihat Loli Apatar itu datang. Ia pun berkata, apa kau baik-baik saja? Dan aktingmu barusan cukup bagus. Untuk sesaat aku juga mengira jika lenganmu patah, ungkap Loli itu. Dan tak lama kemudian Wunwi pun menjawab, iya, aku baik-baik saja. Dan jika saja orang itu sedikit berada di level atas,
maka jelas aku tidak akan bisa melakukan ini, ungkap Wunwi. Beralih ketika Wunwi dan Loli Avatar itu membahas pertarungan yang dilakukan Wunwi barusan, tiba-tiba datang serangan tinju ke arah Wunwi dan Loli itu pun terlambat merespon kedatangan serangan itu, sehingga membuat Wunwi mendapatkan serangan dengan tanpa dapat menghindari, dan seketika Wunwi pun terpelanting jauh ke depan dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Beralih ke orang yang menyerang Wunwi, ternyata orang yang menyerang Wunwi adalah atasan dari kedua orang yang Wunwi bunuh. Ternyata ia kesini karena mereka berdua tak kunjung kembali, dan ia pun berkata ternyata mereka berdua dihabisi oleh anak kecil, ungkap orang baru datang sambil marahnya. Dan terlihat Wunwi tergeletak mengeluarkan cukup banyak darah setelah menerima serangan orang itu. Berakhirlah alur cerita manhwa yang berjudul Absolute Sword Sensei. Tunggu video selanjutnya hanya di channel Mimin dengan cara subscribe. Dan tidak lupa di like and share agar orang lain mengetahui video-video dari Mimin. Oke, terima kasih dukungannya. Bye-bye.